keluar nggak bisa jauh gitu kan. Jadi harusnya sekarang ya. Harusnya gini nih, cowok-cowok di Indonesia tuh harus gini nih. Kenapa sih nggak nikah-nikah, kuliah terus. Pecah. Kalau bagi mereka mah di rumah aja gitu. Kayak hashtag sekarang ya, corona, perempuan di rumah aja. Nikah dulu, nanti cowoknya minder. Konnichiwa, kan juga. Oh gitu. Konnichiwa. Yang pertama 1, 2, 3. Konnichiwa. Kembali lagi bersama aku, Yusni Rizky, dengan konten-konten manja berkearifan lokal. Kali ini aku akan bahas tentang perempuan dan pendidikan tinggi. Oke. Berat ya kontennya ya. Gue denger judulnya aja kayak udah bisa jawab kan. Sekali-sekali guys, jangan bikin yang sampah aja. Laptop aku. Iya. Udah pamer ya, gila beda nih ya. Sombong amat. Oke, pertanyaan pertama. Padahal di kertas loh pertanyaannya. Gaya doang dia tuh pakai laptop. Oke, pertanyaan pertama. Dari kan kita nih wanita ya, wanita kan ya semuanya, wanita. Terus pendidikannya tinggi nih, lumayan tinggi lah di Jepang dan master. Dari keluarga ada hambatan atau larangan untuk berpendidikan tinggi atau gimana? Kalau aku sih enggak ya, jelas. Kalau misalnya dilarang pasti udah nggak nyampe sini. Dan waktu dulu mau izin, mau berangkat, itu 1 tahun sebelum berangkat, berarti 2017. Begitu lulus anjingnya cuma bilang, "Pak, Bu, doain aku ya, aku mau lanjut S2 di luar negeri." Kayak gitu. Terus jawaban orang tua cuma, "Duit dari mana? Kalau ada berangkat." Duit ya. Tapi kan tetap aja kalau kuliah ke luar negeri kan tetap aja mahal. Dengan misalnya pendapatan orang tua kita yang nggak banyak banget, bukan konglomerat gitu. Jadi pasti kendala lah biaya kalau misalnya kita, apalagi kita memang nggak punya tabungan banyak. Gitu. Oke, dari kalau aku justru yang paling mendukung itu ibu aku gitu. Bapak nggak dukung? Bukan nggak dukung, jadi yang lebih ngebet banget aku tuh harus kuliah ke luar negeri itu ibu aku. Nah, karena memang awalnya aku kan dulu ini nggak dapet beasiswa aku, awalnya belum ada beasiswa, walaupun udah dapet LOE. Aku dulu sampai bikin proposal, terus nyalurkan ke lembaga-lembaga gitu mengenai studi aku, sampai aku juga sempat ke Habibie Center aku sama ibu aku dan juga ya pokoknya ini Habibie Center pokoknya yang ngurusin tentang riset-riset tapi sekarang kayaknya aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya. Nah, alhamdulillah aku waktu itu tembus ya satu proposal aku ke satu lembaga, walaupun uangnya nggak seberapa banyak, tapi alhamdulillah berhasil juga gitu. Jadi Jepang mah gitu kan? dan gue sih cuman dapat ada walaupun nggak cover semua. Nah, terus aku ke Jepangnya itu pakai uang apa ya, pokoknya pinjam gitu, dan itu yang mengusahakan banget tuh itu mama aku. Jadi kenapa sampai aku bisa di sini, kenapa sampai aku bisa dapat beasiswa itu kayaknya doa ibu. Masya Allah ya. Pecah. Mahal loh ini, aduh. Apa ya? Oke, lanjut ke Saras. Ini dari pandangan single dan yang sudah berkeluarga. Kalau dari segi keluarga sih agak sulit ya, karena ketika sudah mau menjalani bahtera rumah tangga, ada tanggung jawab sebagai istri itu yang nggak bisa dilepas gitu. Dan itu yang harus kalian pikirkan jauh ke depan, ada resiko besar. Karena kan tetap bingung ya, secara agama dosa dong gitu. Itu yang ada bingung juga kan, itu sih sebagai berat gitu. Jadi ya udah. Kalau memang suaminya mau ikut gitu ya, kebetulan juga suami kan udah kerja, jadi emang juga kalau dilepas pekerjaannya gitu. Tapi kalau dari keluarga nggak ada larangan untuk sekolah nggak sih? Nggak ada sih kalau dari keluarga, mendukung. Tapi cuma karena Jepang jauh gitu ya? Karena harus LDR dengan suami gitu. Jadi dan lebih tepatnya karena kita akan memulai bahtera rumah tangga, tapi aku harus jauh gitu. Kecuali kalau aku udah di tengah-tengah keluar nggak bisa jauh gitu kan. Jadi harusnya sekarang harusnya sekarang udah bisa punya, mungkin sudah bisa fokusnya punya rumah atau ya punya tempat tinggal at least ya, tapi masih bisa harus ditangguhkan dulu gitu. Itu ada pengorbanan. Harusnya orang mungkin sudah bisa memiliki anak ya, tapi harus aku ya udah pengen dulu. Semua punya risiko masing-masing ya. Tapi aku pribadi aku sangat bangga sih jadi orang Indonesia. Jadi karena di keluarga Indonesia tuh udah mulai gimana ya, udah mulai mendukung untuk berpendidikan gitu. Iya benar. Beda dengan negara-negara lain kayak di negara bagian mana gitu ya. Pokoknya jangan dibilang aja ya. Pokoknya mereka tuh kayak kalau anak perempuan tuh ya udah di rumah aja gitu. Karena aku kan banyak juga nih teman-teman di sini yang dari negara sana dan jarang jumpain perempuan gitu. Laki semua ya. Laki semua. Karena perempuan mah kalau bagi mereka mah di rumah aja gitu. Kayak hashtag sekarang ya, corona, perempuan di rumah aja. Di rumah Semua di rumah aja. Tapi sejauh ini pada dukung semua ya. Kalau keluarga gue seneng banget malahan ketika aku beneran doa setahun itu doa itu. Jadi gini, aku mau revisi yang omonganku tadi, bukan revisi, menambahkan.
Jadi sebelum aku pas aku minta restu itu aku tuh belum tahu kuliah di mana. Dan belum nyoba, baru kayak begitu lulus minta doa doang, Pak Bu doain aku ya, aku punya rencana lanjut S2, nah kayak gitu. Jadi belum ada gambaran kuliah di Jepang lah, beasiswa apa kayak gitu. Jadi orang tua aku tuh kayak masih unbelievable gitu loh, gak percaya kayak gitu. Iya sih. Mimpi yang penting. Dulu aku juga gitu sih, dibilang apa? Kayak aku posting sesuatu gitu di Facebook 1 tahun sebelum aku ke Jepang, kayak ya Allah pengen banget sekolah di sini, kayak masih alay gitu loh guys sebelum ke Jepang tuh. Terus tiba-tiba aku ingat itu waktu aku udah nyampe Jepang, kayak setahun yang lalu Anda posting ini kan ada memori gitu. Aku kayak shock banget gitu. Intinya ya semua berawal dari mimpi. Tapi kalau mimpi aku udah dari SMA kelas 1. Asik, mantap juga. Lanjut next. Oke, next pertanyaan kedua. Ada nggak kayak komentar masyarakat, ih udah tua belum, mohon maaf nih umur berapa Mbak? 24. Kamu berapa Mbak? Sama. Oke, kalau salah mungkin pandangan masyarakatnya ke arah yang Istri ya. Nanti kalau yang ini yang bagian single nanti umur dan pernikahan gitu. Gimana sih masyarakat menilai perempuan yang pernikahan tinggi dengan jadi ngerti ya? Ngerti ya, dong. Oke, aku mau Vera duluan sih yang jawab. Karena dia sering upload status galau gitu. Ketahuan. Quotes ya. Jangan kebanyakan Oke. status galau. Jadi kalau menurut pandangan aku sendiri, Masyarakat Vera, sorry. di sekitar masyarakat sekitar aku juga memang gitu pandangannya tuh, ih kenapa sih nggak nikah kuliah terus kerjanya kapan, nikahnya kapan, punya anaknya kapan. Mereka masih nunggu mungkin orang masih banyak yang kayak gitu, citizennya tuh masih Netizen. citizen. Oh, citizen. Kenyataan. Oke. Mereka masih banyak yang berpandangan kayak gitu, terutama ke aku. Iya, masih banyak pandangan masyarakat seperti itu. Gitu. Kalau di lingkungan aku. Kalau aku sih kuliah di Jogja, rumahnya di Lampung. Kalau teman-teman di Jogja sih udah biasa ya S2. Jadi karena lingkungannya pendidikan juga. Lingkungannya pendidikan. Wah, kalau di rumah alhamdulillahnya nggak pernah menyangkut pautkan tentang pernikahan. Malah justru kalau kita nikah cepet-cepet itu dipandangnya kayak beda. Oh gitu. Masyarakat kamu gitu ya? Iya, karena masyarakatku tuh sudah melek semua. Melek pendidikan. Jadi malah justru nikah melek. Malah justru mereka tuh bangga, ya Allah akhirnya ya Allah, maksudnya ini ekspresi mereka ya, aku menggambarkannya. Ya Allah akhirnya ada juga yang di daerah sini yang kuliah ke luar negeri, nanti bisa nih ilmunya bagi-bagi kayak gitu. Jadi pioner gitu ya. Pionirnya gitu. Terus tapi waktu sempat pulang ke Indonesia bulan September kemarin, terus aku bilang gini, nyeplosi, aku mau lanjut S3, nikah dulu, nanti cowoknya minder kayak gitu. Sama jadi seolah-olah kayak kalau laki-laki berpendidikan tinggi itu kayak bagus banget gitu kan. Tapi kalau perempuan yang S3 gitu, kalau S3 itu belum, kalau tempatku S3 itu masih hal yang langka kalau di tempatku ya. Jadi S2 itu udah mainstream, udah ada, nggak mainstream sih sudah ada dan umum lah ya. Tapi kalau untuk S3 tapi belum nikah itu sampai dibilang jangan dulu nikah aja dulu, nanti suaminya minder gitu. ya bingung gitu, kenapa gitu ya? Ya tapi I don't care. Ya, Itu kan balik kepadanya. Kita jalanin. ya benar-benar. Kalau dari segi yang sudah keluarga, kita banyak belajar dari dia loh. Iyalah, aku juga kan tadi mau bersuami. Kalau aku pribadi 50-50 sih. Kalau dari suami sendiri open minded lah, maksudnya nggak apa-apa ketika istrinya itu lebih tinggi secara pendidikan, justru malah mungkin bisa menunjang nanti untuk anak-anaknya ya ke depan gitu. Harusnya gini nih, cowok-cowok di Iya, Indonesia tuh benar. harus gini nih. Cowok-cowok di Indonesia. Open minded ya. Kalau aku nggak, pasti dia dukung. Masya Allah. Siapa mu? Ada nanti masih dirahasiakan. Karena yang besar. Dirilisnya kalau udah nikah. Oke, lanjutkan Mas. Oke. Lanjutkan gue. Kemudian untuk masyarakat yang ada di rumahku sendiri, yang di rumah orang tuaku ya, melek sih sama seperti Nurul, melek malah justru bagus, ada yang sebagai pioner gitu. Tapi ada juga yang banyak juga sih, beberapa juga yang nyicipin gitu ya, utamanya tentang anak ini kan. Kalau aku pribadi sama suami memang sudah berkesepakatan ditunda dulu sama aku di Jepang sama gitu. Takutnya kan nggak tahu nih gejala ekonomi ke depan akan seperti apa. Iya, belum tahu juga. Kita juga bahaya sih. Benar sendiri. Karena aku juga sendiri ada keluarga kan, hanya ada teman-teman kita juga yang belum sama-sama tahu gimana ngurus anak gitu. Jadi itu sih yang paling banyak disorotin, antara pendidikan tinggi tapi harus menunda memiliki keturunan. Tapi sebenarnya ada pengaruh nggak sih pendidikan tinggi sama menunda? Maksudnya kayak jadi yang pendidikan tinggi itu pasnya yang aku dapat nih persepsiku, ini kalau pendidikan tinggi itu nikahnya pasti lama, atau punya anaknya pasti lama, atau ininya gimana gitu. Jadi persepsi ini bagaimana nih kalian nih menanggapinya ya? Ini pertanyaan ketiga ya guys. Bagaimana menanggapi yang tadi kan di masyarakat nih kalau S2 mungkin masih oke ya, tapi kalau udah S3 tuh kayak
nikah dulu. Jadi tanggapan kalian gimana?